Sahabat pasti sering merasakan ketakutan yang diam-diam menyelinap ke dalam hati, sehingga dibuat tidak berdaya dan putus asa. Ketakutan membuat sulit melihat diri sendiri dan merasakan ada kalanya hati saya sulit untuk beriman. Daud pernah berkata, "Aku telah mencari Tuhan." Lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ketika pandangan kita terfokus kepadanya, kekuatan kita pun memudar. Dan kita percaya bahwa Dia pemegang kendali kita. Ketika kita mengingat siapakah Allah dan betapa besar kasih-Nya kepada kita dapat merasa tenang di dalam damai sejahteranya. Jadi, alangkah indahnya mengalami bahwa dalam takut akan Tuhan, kita dapat dibebaskan dari segala ketakutan kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan dalam video pembuka ini betapa menyedihkannya kalau orang dikuasai oleh ketakutan ya, seperti itu ya. Seperti tertawan begitu ya. Dan tidak bebas, dan hari ini kita diingatkan melalui video pembuka ini ya. Jadi sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah dibebaskan dan dipulihkan dari ketakutan. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini firman ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita dan kita dibebaskan, dipulihkan dari ketakutan. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa Kau bangkit untuk membebaskan dan memulihkan kami dari ketakutan supaya kami benar-benar hidup menjadi orang yang di dalam kemerdekaan yang penuh di dalam Kristus. Kami buka hati kami supaya firman kebenaran-Mu membebaskan dan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah mulai malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Yohanes 20 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Wah, luar biasa ya. Mereka ketakutan, bersembunyi ya. Semua terkunci, tiba-tiba Yesus datang dan mereka seperti diubahkan ya dari ketakutan itu ya. Iya. Sejak Yesus meninggalkan murid-muridnya karena Yesus mati di atas kayu salib untuk murid-muridnya, dan murid-muridnya juga tidak tahu kalau Yesus akan bangkit pada hari ketiga, maka pada waktu itu keadaan murid-murid benar-benar seperti kehilangan ya pengharapan dan pegangan mereka seperti itu ya, dan sehingga mereka ada dalam ketakutan, kebingungan dan tidak ada damai sebab mereka kehilangan pribadi yang selama ini mereka andalkan dan yang selama ini menjadi pengharapan bagi mereka. Arti kata ketakutan atau fear yaitu phobos bahasa Yunani-nya artinya adalah mereka panik, bingung, mereka seperti terancam dan terintimidasi. Jadi pengertian panik di sini adalah
mereka seperti orang yang panik dan ketakutan karena mereka di dalam pesawat yang sedang mau jatuh. Seperti itu gambarannya. Ya, itu bisa bayangkan. Berarti benar-benar mereka takut banget. Panik, takut sekali. Mereka seperti udah nggak ada pengharapan seperti lagi. itu ya. Nah, oleh karena itu tidak heran apabila reaksi murid-murid ini berkumpul untuk bersembunyi di tempat yang aman dan yang terkunci ya. Karena bahkan mereka mengunci rapat-rapat ya ruangan itu ya. Sebab mereka takut dengan orang-orang Yahudi yang mencari mereka, bahkan mengancam mereka sebagai pengikut Kristus. Sehingga ketakutan menguasai mereka ini membuat mereka responnya menjadi panik, terintimidasi, dan mereka bersembunyi. Ketika Yesus datang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan itu dengan menembus tembok-tembok dan pintu-pintu yang terkunci. Lalu Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Kemudian sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka dan murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat bahwa Yesus hidup. Pasti saya bisa merasakan tuh ya. Bukan main ya. Bukankah itu luar biasa mereka tiba-tiba, Yesus hidup. Pasti mereka benar-benar bersuka cita ya. Dan ini satu keadaan yang luar biasa dan ini adalah benar-benar yang tidak terpikirkan oleh murid-muridnya. Terjadi pada waktu itu. Kok bisa terjadi pada waktu itu? Bayangkan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang ketakutan. Dengan menembus tembok dan pintu yang terkunci. Maka murid-muridnya responnya bersuka cita. Jadi kebangkitan Yesus telah mengubah dan membuat murid-muridnya dibebaskan dan dipulihkan dari ketakutan. Ya, demikian juga dengan kita. Ya. Ketika kita dikuasai oleh ketakutan, maka respon kita akan menjadi negatif. Ya. Yaitu menjadi panik, terintimidasi, dan bersembunyi. Sehingga kita tidak bisa lagi percaya dengan janji Tuhan. Dan kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Nah ini penting banget ya. Iya. Begitu kita panik, ketakutan, kita udah nggak bisa melihat lagi pertolongan Bahkan Tuhan. sudah tidak ingat lagi janji-janji Tuhan ya. Nah ini penting saya. Sebab ketakutan membuat pikiran kita dan hati kita, bahkan perasaan kita dan keinginan kita dikuasai oleh ketakutan itu. Maka tanpa disadari pikiran kita akan dibatasi oleh tembok-tembok ketakutan itu. Akibatnya respon kita menjadi negatif, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan karena ketakutan akan membuat semua potensi kita, talenta yang ada pada kita menjadi tidak maksimal. Nah, sejak Yesus bangkit dan hidup, semua ketakutan dan semua hal-hal yang negatif ini berakhir. Ya, amin. Kita sudah dibebaskan dan dipulihkan dari segala ketakutan. Dan Yesus berkata kepada kita supaya kita jangan takut. Dan kita ada dalam damai sejahtera. Di mana arti kata damai sejahtera yaitu eirene, bahasa Yunaninya itu artinya adalah bahasa Ibraninya shalom. Artinya adalah supaya kita tenang, rest, baik-baik dan sehat-sehat dalam segala hal. Amin. Bayangin ya Tuhan mau kita rest, baik-baik dan sehat dalam segala hal. Luar biasa ya. Baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal yang ke-20, 21. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sahabat yang baik, ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, Yesus mendeklarasikan damai sejahtera, yaitu shalom kepada murid-muridnya. Jadi ketika kita mendeklarasikan shalom, maka hati kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita dilepaskan dari segala roh ketakutan dan dibebaskan dari tembok-tembok ketakutan yang membatasi kita. Amin. Nah sahabat yang baik ingat nih, katakan shalom. Ya, shalom bagi jiwa kita. Shalom bagi jiwa kita. Nah, ketika kita mendeklarasikan shalom ini, kita juga sedang menghadirkan Yesus dan kita juga sedang melepaskan kuasa Allah yang menghancurkan roh ketakutan dan tembok-tembok ketakutan yang membatasi kita. Oleh karena itu, deklarasikan demikian. Hai jiwaku, shalom. Hai jiwaku, jangan takut. Hai jiwaku, jadilah tenang. Hai jiwaku, percayalah, Tuhan itu baik. Hai jiwaku, percayalah,
Tuhan menyertai. Ya, melalui renungan ini tadi kita menyimpulkan Iya. ya bahwa supaya kita ini jangan takut ya. Kita dalam hidup ini jangan lagi ketakutan menguasai kita. Amin ya. Ya. Sebab Yesus sudah membebaskan dan memulihkan kita dari ketakutan. Ya, dan sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita buka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa ketakutan adalah roh. Dan Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi Allah memberikan kepada kita Roh Kudus yang membuat kita memiliki kekuatan yang besar, kasih, dan penguasaan diri. Roh ketakutan akan membuat kita hidup dalam ketakutan. Di mana arti kata ketakutan atau bahasa Yunaninya deilia, artinya roh ketakutan membuat kita memiliki sikap dan perasaan yang ketakutan sehingga kita menjadi penakut, pengecut, dan pemalu. Di masa yang sulit ini kita harus memiliki belief system yang oleh karena itu kita harus percaya, mengerti dan menyadari prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan baru. Identitas kita bukan lagi penakut, pengecut, dan pemalu. Tetapi identitas kita adalah putra-putrinya Allah, pemenang dan penakluk. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali di acara Terang Kasih dengan tema dibebaskan dan dipulihkan dari ketakutan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, kita akan baca ya. Salah satu diantaranya dari @freddy.manurung. Halo Bapak dan Ibu Mala. Bapak Agus dan Ibu Mala. Ya, halo juga Freddy ya. Terima kasih ya. Saya ingin bersaksi, saya baru saja keluar dari penjara karena saya melakukan kesalahan. Tapi saat saya keluar, entah mengapa saya jadi merasa takut. Takut karena orang di sekeliling saya masih menganggap saya penjahat. Selama saya di penjara, saya banyak mengalami perubahan dan merasa sudah siap menjadi pribadi yang baru. Tapi pada kenyataannya, saat saya melangkah keluar saja, saya merasa insecure saat orang menatap saya. Akhirnya saya jadi takut untuk bersosialisasi kembali ya. Saya sekarang jadi bingung harus bersikap bagaimana saya bisa meyakinkan orang kalau saya sudah berubah. Mohon solusinya Pak Agus dan Ibu Mala. Freddy luar biasa, Tuhan baik ya, Tuhan beri kesempatan buat Freddy ada memulihkan hidupnya ya. Nah, memang dalam situasi seperti ini ada masa transisi ya untuk bisa diterima. Jadi tidak heran orang akan melihat Freddy masih dalam image yang lama gitu. Sedangkan Freddy kan sekarang sudah mau berubah dan benar-benar mau melalui sesuatu yang baru, jadi pribadi yang baru. Nah, inilah proses di mana kita belajar untuk menguasai diri ya. Kita benar-benar hidup tidak lagi berdasarkan apa kata orang, tapi kita mau menghidupi seperti apa kata Tuhan ya. Dan ini juga perlu kita mengandalkan Tuhan ya, seperti itu. Mungkin dari kamu sayang. Iya, kami bisa merasakan ya, bisa memahami ya
pasti ada intimidasi. Tadi kan Freddy bilang kalau orang menatap Freddy itu rasanya kayaknya seperti udah insecure ya. Iya. Mengapa? Karena memang pikiran kita dan sepertinya perasaan kita itu pegang peranan ya. Tapi saat ini kami sangat bersyukur sekali bahwa Freddy mempunyai satu pencerahan dan satu pengertian bahwa ingin menjadi satu pribadi yang baru di dalam Kristus. Penting ya. Jadi itu identitas kita yang lama sudah tidak ada lagi ya. Freddy, kita perlu menyadari bahwa identitasmu sudah baru. Jadi identitas yang lama tuh sudah tidak berlaku lagi. Sehingga ketika ada intimidasi, misalnya orang melihat kita dan mungkin bersikap yang tidak kita harapkan, katakan kepada dirimu. Dalam hati mungkin ya, kalau menghadapi hal-hal dengan orang-orang, katakan kepada dirimu, shalom. Jiwaku shalom. Hai jiwaku shalom. Tenang ya. Tenang, engkau adalah pribadi yang baru. Identitasmu bukan yang lama. Jadi mungkin jiwanya dibangun. Jiwanya dibangun. Mungkin silakan orang lain boleh beranggapan atau memandang Freddy seperti yang Freddy yang lama. Tetapi di dalam diri Freddy bangun bahwa meyakinkan jiwamu bahwa engkau adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang sudah ditebus oleh Yesus dan sudah siap untuk menghadapi ke depan ya. Jadi hari ini biar intimidasi apapun, hari ini katakan kepada jiwamu tenang, shalom ya. Katakan kepada jiwamu shalom. Tenang saja. Semuanya akan baik-baik saja ya, karena yang perlu yang di dalam ini, yang sudah berubah yang di dalam ini. Jadi Freddy kita doakan ya, dan mungkin sahabat yang baik juga mengalami situasi seperti ini ya. Mungkin tidak persis, tapi kadang-kadang kalau ditatap orang insecure ya, orang menilai apa ya, apalagi mungkin ada masa lalu yang pernah melakukan sesuatu yang salah, jadi membuat kita jadi tidak confident lagi. Nah hari ini Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan memulihkan, dan kita datang berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk kekasih-Mu Freddy yang sudah memutuskan untuk memulai hidup yang baru ini. Biarlah kuasa Roh Kudus turun, dibebaskan dari ketakutan dan intimidasi, dan kami berkata shalom untuk Freddy. Dan juga untuk sahabat yang baik yang sedang mengalami situasi yang sama, insecure dan merasa tidak confident, kami berkata shalom. Kami berdoa biarlah hari ini bangkit jiwanya Freddy. Bangkit juga jiwanya para sahabat yang baik. Dan kami berkata hari ini ketakutan tidak berkuasa lagi. Intimidasi dilepaskan. Dan kami berkata shalom untuk Freddy dan sahabat yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. Amin ya. Nah jadi hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengalami, dibebaskan dan dipulihkan dari ketakutan. Amin. Yang pertama, ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang ketakutan dengan menembus tembok-tembok dan pintu-pintu yang terkunci. Dan Yesus berkata damai sejahtera kepada murid-muridnya dengan menunjukkan tangan dan lambungnya. Maka murid-muridnya bersuka cita. Jadi kebangkitan Yesus telah membuat murid-muridnya dibebaskan dan dipulihkan dari ketakutan. Itu juga yang harus kita lakukan. Kita harus sadar bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah memberikan shalom kepada kita. Amin. Dan yang kedua, ketika kita dikuasai oleh ketakutan, maka ketakutan akan buat pikiran kita, hati kita, bahkan perasaan dan keinginan kita dikuasai oleh ketakutan. Sehingga tanpa disadari, pikiran kita akan dibatasi oleh tembok-tembok ketakutan itu. Akibatnya, respon kita menjadi negatif ya. Bahkan kita tidak bisa lagi dipakai oleh Tuhan. Karena ketakutan akan membuat semua potensi dan talenta yang ada pada kita ini menjadi tidak maksimal. Yang ketiga, ketika kita mendeklarasikan shalom, kita sedang menghadirkan Yesus dan melepaskan kuasa Allah yang menghancurkan roh ketakutan dan tembok-tembok ketakutan yang membatasi kita. Oleh karena itu deklarasikan, hai jiwaku, shalom. Hai jiwaku, jangan takut. Hai jiwaku, jadilah tenang. Hai jiwaku, percayalah Tuhan itu baik. Hai jiwaku, percayalah Tuhan menyertaimu. Amin. Sahabat yang baik, apakah engkau saat ini seperti sedang dikuasai oleh ketakutan itu?
jadi panik, dan kehilangan damai sejahtera. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, sahabat yang baik, saat ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Raja Damai dalam hidupmu. Persilahkan Roh Kudus mengalir, melepaskan damai sejahtera masuk ke dalam hatimu. Katakan, roh ketakutan kau pergi dalam nama Yesus. Katakan dan deklarasikan, hai jiwaku, shalom. Hai jiwaku, jangan takut. Hai jiwaku, jadilah tenang. Hai jiwaku, percayalah Tuhan itu baik. Hai jiwaku, percayalah Tuhan menyertai-mu. Biar kita datang kepada Tuhan dan katakan shalom bagi seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Shalom, shalom, Jehovah shalom. Shalom, shalom, hai jiwaku. Shalom, shalom, hai segenap batinku. Shalom, shalom, Jehovah shalom. Shalom, shalom, Jehovah shalom. Shalom, shalom, hai jiwaku. Shalom, shalom, hai segenap batinku. Shalom, shalom, Jehovah shalom. Bapa, kami bersyukur dan bersuka cita. Oleh kuasa kebangkitan Yesus kami sudah dibebaskan, dilepaskan dan dipulihkan dari segala roh ketakutan. Semua tembok-tembok ketakutan dirobohkan dan dihancurkan. Kami menolak segala ketakutan, kepanikan, intimidasi. Kami bangkit dan kami deklarasikan, hai jiwaku shalom. Hai jiwaku jangan takut. Hai jiwaku jadilah tenang. Hai jiwaku percayalah Tuhan itu baik. Hai jiwaku percayalah Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, Jehovah shalom. Shalom, shalom,